teliti dan kajilah apa yang Allah ajarkan dalam berbagai kisah-kisah yang mengagumkan, kisah-kisah yang mengherankan, kisah-kisah yang metalogika. Umat Islam tidur sendiri begitu lama, padahal Allah suruh kita bangun untuk membaca, bangun untuk mengkaji, bangun untuk meneliti, bangun untuk bekerja. Justru kita tertidur terlalu lama, sehingga kita tertinggal dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Kita tidur pada saat kita seharusnya bangun, dan kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh pujian dan segenap rasa syukur tak henti-hentinya kita alirkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap kenikmatan, kasih sayang dan keberkahan yang masih menghiasi kehidupan kita siang dan malam hingga pada saat yang mulia ini. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, contoh teladan yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Dalam konteks inilah, pada kesempatan yang singkat ini, sejenak kita ingin menengok bagaimana profil pemuda dan pelajaran yang dapat kita gali darinya, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Pada ayat 9 yang barusan khatib bacakan di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan sejenis pertanyaan yang menggelitik.
am hasibta anna ashabal kahfi warraqim, apakah engkau mengira, apakah kamu menganggap bahwa sesungguhnya para penghuni gua yang kita kenal dengan ashabul kahfi dan raqim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Dengan irama bertanya untuk menggelitik dan menggetarkan kesadaran kolektif kita tentang sebuah pertanyaan, kisah sekelompok pemuda yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran, pemuda yang lari dari kemusyrikan kaumnya karena musyrik, sementara mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, lari ke dalam sebuah gua dan tertidur di dalamnya. Yang mengenai lamanya mereka tidur tidak dijelaskan dengan pasti dalam Al-Quran, dan para ahli memiliki 5 pandangan tentang di mana keberadaan gua itu dan seberapa lama mereka tertidur. Melampaui semua itu, yang penting bagi kita bukan di mana letak gua itu dan berapa lama mereka tertidur, tetapi apa pelajaran yang dapat kita gali, apa iktibar yang dapat kita timba dari kisah yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Surat ini terdiri dari 110 ayat yang pada intinya menurut Muhammad Tahir Ibnu Ashur, salah seorang ahli tafsir, bercerita tentang kisah. Paling kurang ada 5 kisah dalam surat ini, mulai dari kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba yang salih, kisah Adam dengan iblis secara isyari, kisah 2 pemilik kebun, dan kisah Zulkarnain. 5 kisah ini paling sedikit direkam oleh Allah dalam surat ini, dan kini kita hanya membicarakan kisah pertama, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Khatib tidak akan menceritakan tentang bagaimana kisah itu, karena kisah ini sangat populer di kalangan masyarakat muslim dunia, termasuk masyarakat muslim di tempat kita. Tetapi apa pelajaran dan iktibar yang dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya para pemuda? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, peristiwa Ashabul Kahfi yang dialami oleh 7 pemuda dalam gua itu bukan satu-satunya keajaiban dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bertanya, am hasibta. Ini bukan satu-satunya keajaiban, ada banyak keajaiban dan kekaguman yang terkandung dalam Al-Quran yang Allah kisahkan. Ini hanya salah satu di antaranya. Tapi kata para mufassir, kebanyakan mereka berhenti pada keajaiban. Kalau belajar tentang mukjizat para rasul, berhenti pada mukjizat. Lalu kita kagum kepada mukjizat.
kagum bagaimana bisa tangan Rasulullah jari-jarinya keluar air, bagaimana kita kagum bahwa beliau bisa membelah bulan. Ibrahim masuk dalam api dengan izin Allah, tak terbakar. Api yang mestinya panas justru berubah menjadi dingin. Musa dengan tongkatnya atas izin Allah, lautan yang lebar dan dalam berubah menjadi jalan dan jembatan, lalu menyeberang. Dan sejenak setelah itu orang yang datang di belakangnya yang membangkang Musa tenggelam. Ajaib, hirun katanya. Dan kita berhenti pada keheranan dan kekaguman. Ayat ini yang pertama ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh berhenti pada kekaguman dan keheranan semata, tapi pelajarilah, teliti dan kajilah apa yang Allah ajarkan dalam berbagai kisah-kisah yang mengagumkan, kisah-kisah yang mengherankan, kisah-kisah yang metalogika, yang tak sanggup dijangkau akal dan tak sanggup dicapai nalar. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang barat sekuler, yang hanya bertumpu pada kekuatan pikiran dan akal. Tapi Allah melalui kisah pemuda ini ingin mengajarkan, jangan berhenti pada keheranan, pada peristiwa-peristiwa keajaiban yang Allah rekam dalam Al-Quran, termasuk dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 yang barusan khatib bacakan di atas. Ini pelajaran pertama, teliti. Orang-orang barat dengan berbagai kemukjizatan yang direkam Allah dalam Al-Quran dan dalam perjalanan panjang catatan sejarah Muslim, mengkaji dan mempelajari kemukjizatan yang mengagumkan itu. Bagaimana api yang panas berubah menjadi dingin, lalu mereka melahirkan ASI dan kipas angin. Bagaimana tongkat dapat merubah lautan menjadi jalan, dijadikan cikal bakal tentang teknologi membangun jembatan. Bagaimana Sulaiman dengan kemampuan yang Allah berikan bisa berkomunikasi bukan hanya dengan semua bahasa manusia, bahkan dengan binatang dan jin, cikal bakal ilmu informatika dan telematika. Begitu seterusnya, termasuk kemukjizatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, 7 orang pemuda yang masuk tertidur atas izin Allah dalam gua. Mereka lari dari kemaksiatan, kemusyrikan dan kekufuran yang tak sanggup mereka hadapi, karena mereka itu fityatun al-fata, pemuda. Ilmunya, kebijaksanaannya yang masih memiliki berbagai keterbatasan. Pemuda lari menghindar dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Sebahagian pemuda di zaman sekarang justru berbondong-bondong lari dari kebaikan menuju kemaksiatan, dari ketauhidan menuju kemusyrikan, dari kejujuran menuju kebohongan, dari kesederhanaan menuju kepada kemewahan. Padahal Ashabul Kahfi mengajarkan profil pemuda Islam. Mereka lari meninggalkan sebuah lingkungan yang mengepung mereka dengan kemusyrikan. Ketika tiba di gua, mereka berdoa supaya Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada mereka agar selamat dari kemusyrikan dan berbagai kemaksiatan. Ini pelajaran kedua. Pemuda yang tadi lari dari kekufuran, kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kemaksiatan
menuju kepada kesalihan. Profil pemuda seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diidamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pemuda adalah fase perkembangan yang paling energik, produktif, kreatif dan inovatif. Tidak salah jika beberapa filosof yang datang kemudian, baik dari barat maupun dari timur atau Islam, mengatakan bahwa tongkat estafet yang paling kokoh dipegang adalah di tangan pemuda. Jika mereka rusak, bangsa dan umat serta dunia juga akan hancur. Dan jika mereka baik dan berkualitas, umat, bangsa dan dunia serta peradabannya juga ikut berkualitas. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik adalah kekuasaan Allah menidurkan mereka. Tertidur dalam waktu yang panjang. Dalam kisah yang paling populer, sampai-sampai mereka tidak tahu berapa lama mereka tertidur. Sehingga salah seorang mereka menyarankan supaya uang yang mereka miliki dibelanjakan di kota sana. Ternyata uangnya sudah tidak laku lagi. Mata uangnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai alat tukar untuk membeli dan membelanjakan sesuatu. Selama itulah mereka tertidur, yang oleh Darjani, salah seorang pakar filologi dan arkeologi Islam, paling tidak mereka terbangun tahun 112 sebelum Masehi. Ini menurut hasil penelitian dia tentang Ashabul Kahfi. Selama itulah mereka tertidur. Tidur adalah merawat kehidupan. Tidur adalah memelihara kehidupan. Surat Al-Kahfi dan kisah pemuda Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita bagaimana merawat kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Bagaimana merawat perkembangan kebaikan demi kebaikan, bukan merawat keburukan dan kemaksiatan demi kemaksiatan. Rencanakanlah dengan sungguh-sungguh dan sistematis, dengan cara mengerahkan segenap potensi dan kekuatan yang kita miliki untuk melestarikan kehidupan, melestarikan kebaikan, melestarikan keadilan, melestarikan kedermawanan, melestarikan kejujuran, melestarikan kesabaran, dan berbagai akhlakul karimah lainnya. Itulah pelajaran ketiga yang diajarkan Allah melalui Ashabul Kahfi, dengan menidurkan mereka dalam waktu yang lama untuk terhindar dari maksiat. Umat Islam tidur sendiri begitu lama, padahal Allah suruh kita bangun untuk membaca, bangun untuk mengkaji, bangun untuk meneliti, bangun untuk bekerja. Justru kita tertidur terlalu lama, sehingga kita tertinggal dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Kita tidur pada saat kita seharusnya bangun, dan kita bangun pada saat seharusnya tidur. Di warung-warung kopi banyak anak muda bangun sampai jam 4 pagi. Ketika harus bangun salat subuh, mereka justru tidur dan warung kopi kosong oleh pemuda ba'da subuh. Ini pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari kisah Ashabul Kahfi. Hadirin
sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kisah Ashabul Kahfi yang direkam Allah dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang kurangi perdebatan. Buktikan apa yang kita bicarakan dan perdebatkan dalam tindakan konkret sehari-hari. Mereka berdebat, berapa hari kita sudah tinggal di sini? Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Salah seorang dari mereka berkata, keluarlah dari gua ini, bawa uang yang kita miliki, tanyakan berdasarkan petunjuk dari uang ini dan informasi di luar sana, kita tahu sudah berapa lama kita tertidur tak sadarkan diri dalam gua ini. Mereka menghentikan perdebatan, langsung memverifikasi, membuktikan. Karena jika mereka berdebat, perdebatan sesama orang-orang yang tertidur takkan menghasilkan apapun, hanya menghasilkan perselisihan. Berdebat orang-orang yang jahil sesama jahil tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka berhentilah berdebat bila kita sesama jahil, karena kita tak bisa menemukan kealiman dan keilmuan. Yang bisa kita temukan hanyalah kebodohan dan kejahilan. Umat Islam harus mulai belajar bagaimana pemuda Al-Kahfi tadi mengajarkan kita menghentikan perdebatan tentang berapa lama mereka tertidur, karena mereka sadar mereka semua tertidur, tak ada yang menyadari masa dan waktunya. Mereka verifikasi keluar gua dan dapat info, ternyata mereka tertidur ratusan tahun. Ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Yang jelas semua ahli sepakat mereka tertidur ratusan tahun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kemunduran yang dialami oleh umat Islam bukan karena mereka semata-mata miskin wacana dan ilmu, tetapi karena ilmu yang sudah mereka miliki saja belum bisa mereka amalkan, belum mau mereka laksanakan. Bahkan ada di antara kita yang menghalang-halangi orang mengamalkan ilmunya atau mempraktekkan apa yang sudah diketahui. Bila paling tidak 5 pelajaran ini dapat kita gali dari kisah Ashabul Kahfi, insya Allah pemuda-pemuda muslim yang lahir dari hari-hari ke depan yang kita jelang adalah pemuda-pemuda yang punya kualitas keimanan dan ketauhidan yang bagus, serta punya kualitas akhlak yang mulia atau terpuji. Pemuda-pemuda inilah yang dibanggakan oleh Allah dalam banyak firman-firman-Nya dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, serta masa depan umat dan peradaban dunia. Pemuda-pemuda yang cerdas otaknya, yang matang emosinya, yang mulia akhlaknya, dan yang kokoh iman serta akidahnya. Inilah profil pemuda yang harus kita sadari setiap kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Setiap hari, setiap detak jantung, dan setiap denyut nadi, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk melahirkan profil pemuda yang Allah rekam dalam surat Al-Kahfi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik
dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi a'ada al-a'yada wa qarrar nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yadkhulu biha mizana fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila aswadi wal ahmar. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله أكبر.